Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman istiqaman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersyukur juga atas diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita dan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad. Tanda syukur itu mari kita baca salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juga kita berniat i'tikaf, nawaitul i'tikafa atau nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi taala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah taala. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, kata beliau, wal akhbaru fil hasadi wal kibri war riya'i katsirun. Adapun hadis, kabar hadis dalam masalah hasad, hiri, wal kibri dan persoalan kibir, sombong, war riya dan hadis tentang riya katsirah, banyak sekali. Wa yakfika fiha hadisun wahidun. Cukup untuk kamu satu hadis saja sudah cukup untuk menyadarkan kita ini. Faqad rawa Abdullah bin al-Mubarak bi isnadihi, dan sungguh telah meriwayatkan Abdullah bin Mubarak dengan sanad beliau, annahu qala li Muadzin, bahwasanya berkata Nabi bagi Muadz, ya Muadz, bahwasanya dia berkata kepada Muaz, ya Muaz, hadisni bi hadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in ini bertanya kepada Sayyidina Muaz, ya Muaz, hadisni bi hadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong bacakan hadis kepada saya, satu hadis yang engkau telah mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Sayyidina Muaz berkata, lalu perawi hadis ini berkata, fa baqa Muadzun hatta zanantu annahu la yaskutu. Lalu begitu Sayyidina Muaz dimohon supaya membacakan satu hadis, lalu kata orang itu, nangislah Sayyidina Muaz sampai saya sangka dia tidak bisa berhenti dari nangisnya itu. Summa sakata, kemudian akhirnya berdiamlah Sayyidina Muaz. Wa qala, lalu Sayyidina Muaz berkata, wa syauqahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ila liqaihi. Dia sebenarnya sungguh rindu kepada Nabi dan rindu kepada bertemu Nabi kita. Summa qala, kemudian Sayyidina Muaz berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Muaz, inni uhadditsuka bi hadisin in anta hafiztahu nafa'aka. Ya Muaz, sesungguhnya aku membacakan satu hadis, jika kamu menghafalnya niscaya bermanfaat untuk kamu. Maksud hafiz tahu ini menghafal, memelihara hadis ini, mengamalkan hadis ini. Kalau menghafal aja
kada ma'amalakan kada ini kalau hafiz tahu menghafalkan dan mengamalkan pasti akan bermanfaat bagi kamu. Wa in anta dhayya'tahu, dan apabila kamu menyia-nyiakan hadis ini, walam tahfazhu, kamu tidak tidak menghafalnya, tidak menjaganya, in qata'at hujjatuka indallah yaumil qiyamah, pasti terpotong argumentasimu di sisi Allah pada hari kiamat. Kada kau menjawab ikam dengan Allah Ta'ala, apa alasan ikam? Kalau kada ikam hafal hadis ini, maksudnya tidak kamu amalkan hadis ini. Ya Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala, wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi, khalaqa sab'ata amlakin, telah menciptakan tujuh malaikat qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala likulli sama'in, dan Allah Ta'ala menciptakan setiap langit malakan bawaban alaiha, setiap langit Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang menjaga pintunya. Qala, lalu Nabi bersabda, fatas'adul hafazatu bi amalil abdi min hini yusbihu ila hini yumsi. Maka bersabda ia, maka naiklah malaikat hafazah dengan amal hambanya dari waktu subuh ke waktu sore. Hin itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahinin, bukan wahina, wahinin. Rancak dibacanya wahina. Kalau wahina itu seakan-akan itu jadi fi'lun isim zakal muzakkar salim, isim muzakkar salim lain itu. Nah, jamak muzakkar salim ini hin itu artinya waktu. Hin jangan dibaca hina. Hinun min waqtin wahinin, min waqtin wahinin. Asalnya kan hinun, waqtin wahinin, jadi sifat mausuf. Dibaca wahina, kada mau dibaca wahina. Hinin, asalnya hinin. Jadi maka naiklah malaikat dengan amal hamba dari waktu subuh ke waktu sore. Lahu nurun kanuris syamsi, bagi hamba itu ada nur seperti nurnya cahayanya matahari. Hatta idza sa'idat bihi, sehingga manakala dibawa dengan dia, membawanya dengan dia, malaikat membawa amal hamba tadi ila sama'id dunya, kepada langit dunia, zakathu wa kassarathu, maka dia membersihkannya dan membanyakkannya. Fayaqulul malak, lalu berkata malaikat al-muwakkalu lil hafazah, yang diwakilkan untuk malaikat hafazah, idribu bihadzal amali wajha sahibihi, himpatakan, pukulakan amal ini. Apaan amal ini? Pukulakan ke wajahnya, ke wajah orang yang mengamalkannya. Ana sahibul ghibah, aku adalah sahibul ghibah. Sahibul ghibah, sahibul ghibah yang menjaga orang, yang menjaga menyambat-nyambati orang. Ghibah
amarani rabbi ala ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Jangan sampai kalau ada orang menggibah biar amalnya hebat, jangan disampaikan. Kada boleh aku diamanati, jangan sampai pindah ke langit berikutnya. Kalau ada orang yang menggibah, itu amalnya nurnya nang kayak cahayanya nang kayak matahari. Sudah orang tua ibadahnya luar biasa, ibadahnya kayak matahari. Ditahan malaikat kenapa? Menyembati orang. Lagi situ nyembati orang terus, dipadahi sudah berpuluh-puluh kali, masih aja nafsunya kada kawa tahan. Dianggapnya remeh, padahal itu dari Allah Ta'ala. Jadi kalau para ulama mengingatkan, jangan dipandang ulamanya mantang-mantang Haji Jamal aja menyampaikan, kada mau. Pakai pun ulama, kada boleh nyembati orang. Mau kadai-kadai tahu ikam sambati orang. Gawian nyembati orang aja terus, kada ada lagi gawian lain. Jangan ngomong kecuali jadi baras atau jadi pahala, itu aja. Jangan berpandir kecuali jadi baras, jadi pahala. Kita lihat endingnya gara-gara apa nyambati orang ini. Gara-gara hiri bisa. Gara-gara hiri. Sambatinya orang yang kada tapi ganteng juga tuh. Umpat coba pandir. Mau undang-undang pengantin, jika pengwaras makanannya, kami maka jauh-jauh mendatangi makanannya kada nyaman, bangsat banaran. Nah, nyambati orang. Biar aja itu jadinya. Apa itu? Kesah di gedung bakesah, bajunya bagus jar pengantin itu. Tahu lah, minjam juga bajunya itu nyambati orang lagi. Coba datang apa itu? Datang Haji Kintul datang, alhamdulillah. Datang, duduk, senyum dengan orang, makan sudah boleh. Rekada nyambati orang, ya Allah. Kada mau ampe-ampe menyambati orang ni mengingatkan Nabi. Ini dan ulun kada mengingatkan pian lah ulun akan Nabi jo. Ulun jo takutan juga. Ulun bisi nafsu, pian bisi nafsu jo berataan kita. Nafsu menahan bepandir ni nah. Ini lidah ini nangka ini aja ganal ini kalau dari lapangan bola, tapi kecil ini bisa, Indonesia ini bisa ditenggelamkan karena lidah ini ngeri, lidah ini. Makanya ada bentengnya gigi dengan muntung, dua bentengnya anyar bisa orang bepandir. Kalau Sayyidina Abu Bakar ditambahinya sidin lagi batu. Jadi kalau hendak bepandir sempat berpikir dulu, hanya kita kan plak nyembati orang, stop ngomongin orang. Sebab itu dosa. Pokoknya yang kira-kira orang tersinggung, dosa sudah itu. Dan tidak dimatikan sebelum kita sama seperti orang itu. Tujar Nabi itu. Nah, ketika amal kita bersinar nang kayak matahari, dibawa malaikat, ditahan oleh malaikat penjaga di pintu. Pukulkan dengan ini amal ke muka orang, ke muha orang yang menggibah. Karena itu Tuhan amaroni rabbi alla ada'a amalahu yuzawijuni ila ghairi. Supaya jangan membiarkan amalnya melewati aku kepada malaikat yang lain. Qala summa ta'til hafazatu. Kemudian bersabda dia, kemudian naiklah hafazah, malaikat hafazah bil amalis salih, dengan amal yang soleh, min a'malil abdi, daripada amal-amal hamba, fadusakkihi wa tukassiruhu, dan dia bersihkan dan dia banyakkan, hatta tablugha bihi ila sama, sampai pahalanya itu sampai ke langit as-saniyah, langit yang kedua. Fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu bis sama'is saniyah, lalu berkatalah bagi mereka malaikat kepada malaikat yang ada di langit itu, yang diwakilkan dengan malaikat di langit kedua, kifu
Qifu, berdiri. Wadribu bihadal amali wajha sahibihi, tahan, pukulkan, pukulhakan kalau bahasa Banjar, hantamakan ke muhanya orang yang mengamalkan dengan amal ini, ke muha orang yang mengamalkannya. Innahu arada bi amalihi, sesungguhnya dia menginginkan dengan amalnya ini, bi amalihi hada, dengan amalnya ini, gorodat dunia, hendak dapat dunia, hendak dapat dunia. Wa innahu amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi, dan sesungguhnya aku diperintahkan Tuhanku agar jangan sampai membiarkan dia melewati aku kepada yang lain malaikat. Artinya sampai di sini aja amalnya ditahan. Kenapa ia mengamalkan ini? Amalannya ini hanya untuk tujuan dunia. Siapa itu? Kita ya berataan. Jangan kedosa orang. Ulun ustad tujuannya mencari duit daripada amal ini. Karena hilang seberapa banyak hamba itu ibadahnya dunia, tapi ibadahnya akhirat, tapi dunia isinya kada diterima, selesai urusannya. Dan ini hadis bukan kita jadikan alasan untuk kada beramal, habisam jangan. Lalu kalau kayak ini percuma aja, uyuh aku beramal, nah dapatnya iblis kita, dapatnya setan kita, terjebak di situ. Makanya ini satu, ini hadis adalah bimbingan kita supaya beramal ikhlas, beramal akhirat. Duh saya aku jadi guru ikhlas saja, sudah aku ikhlas saja, karena akhirat, karena kada dunia sama sekali. Terus sebab kada usah dipandir gini tuh, dilatih. Ini kada mau, ini kan disuruh amal ikhlas. Lalu ikhlas itu kadang-kadang dijadikan setan, senjata oleh setan, senjata ampuh untuk melumpuhkan kita melalui ikhlas. Kada usah begawi kam, percuma aja umpat ke majelis taklim. Mun kada ikhlas, hilang pahala ikam juga. Uyuh lebih baik guring di rumah. Percuma aja ikam ibadah ke masjid, hendak dilihati orang. Akhirnya kalau saya aku ke masjid. Nah itu bungul memahami ikhlas, memahami riya. Jadi beramal itu memang harus seperti, bukan harus kayak itu. Memang kayak itu. Mana bisa sampean 50 tahun kada sembahyang, lalu hendak sembahyang langsung hendak ikhlas, tempeleng mana langsung hendak ikhlas. 50 tahun kada pernah beramal langsung hendak ikhlas. Muha itu latihan dulu, dimulai ikhlas, dilihat anak, dilihat orang, memang dulu beribadah. Coba kalau orang hanya ke masjid, rasa supan, rasa dilihat orang. Kalau kada ada orang melihat, kada ketuju. Kalau ada orang lewat kita, ada orang melihat, alhamdulillah ada yang melihati aku sembahyang ke masjid ini. Kan di hati kita itu, di hati itu kan antara kita aja dengan Allah Ta'ala. Yang tahu persis antara kita dengan Allah Ta'ala. Lama kelamaan hilang itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, mulai hilang sudah, hanyar mulai hilang. So, tergantung petunjuk Allah, tergantung kekuatan dirinya, tergantung pertautannya dengan Allah. Maka itu jangan meninggalkan ibadah, dijadikan alasan. Hati-hati dijebak setan itu, atau nafsu kita memang bikin alasan. Kena aja dulu jangan sembahyang, menunggu ikhlas. Menunggu ikhlas kah atau pengoler kah? Karena pengoler. Tunggu aja dulu jangan menunjuk petunjuk Allah. Ingat lolah muha bubuhannya ika meninggalkan sembahyang itu apapun macam-macam alasannya. Apalagi karena kebodohan, apalagi karena jahil murakkab. Apa itu jahil murakkab? Jahil murakkab merasa ini bujur sudah padahal salah. Kalau sembahyang jar kita itu, kalau kita tahu aja gerakannya, tahu aja jalannya menuju Allah, kan itu kan gerakan aja. Yang penting kan kita tawajuh ilallah Ta'ala. Muha Nabi itu kadang pernah meninggalkan sembahyang, itu aja sudah contoh. Makanya ujar Imam Ghazali, siapa yang hanya
sembahyang aja, orang nih sembahyang batinnya kada diisi. Iya, sembahyang bisa ria, bisa takabur, bisa sum'ah, bisa sombong. Nah itu fasik. Dan siapa yang Allah aja terus, tasawuf aja terus, hakikat aja terus, tapi kada mau sembahyang, kada sembahyang, nah itu kafir zindik ngarannya. Yang pas itu sembahyang itu zahirnya, batinnya juga dibersihkan. Jadi amal ibadahnya lahir dan batin. Dengan kata lain, ilmu agama itu dipenuhi lahir dan batin dan diamalkan. Jadi alasan kadang-kadang itu ikhlas nunggu ikhlas. Ikhlas ini alat senjata ampuh. Kadang-kadang jadi senjata ampuh setan untuk melumpuhkan kita. Nah, lalu kembali lagi, amal tadi sudah saking banyaknya amal ikhlas tadi, amal dia ini sampai ini kan tidak disebutkan bercahaya seperti cahaya matahari, tapi ini menumpuk saking banyaknya amalnya itu sampai ke langit. Tapi begitu sampai ke langit itu diambil malaikat, dilemparkan ke muka orang yang mengamalkan itu. Kenapa? Karena orang ini amalannya adalah untuk dunia aja. Jangankan untuk duit, taruhlah untuk duit. Jangankan untuk amplop, amalnya ini kita berbicara ujar orang itu idealnya ibadah yang ikhlas itu, untuk ditepuk orang di sini aja kadainya, minta kepada Allah jauhkan semua daripada itu. Artinya dapat pangkat di sisi manusia, disebut si anu ahli ibadah, si anu ulama hebat, ulama pintar, ulama besar, supaya dikira orang kayak itu ditepuk kayak situ. Nah, dikira orang, apakah itu namanya ulama besar? Kada mungkin. Ulama besar kada berpikir kayak itu. Ulama besar berpikir untuk akhirat. Berarti apa itu? Ulama apa tuh ya? Kada tahu itu. Untuk tujuannya untuk pangkat juga, supaya dicium orang tangan itu. Kada duit tapi pangkat. Nah, supaya dicium orang tangan. Kada ada materi, hanya hendak disebut orang mulia, bisa juga. Maka tapi lalu meninggalkanlah ibadah tadi. Kada. Ini aja modelnya ini kan, ini berarti di sini pola pikir hati ini aja, hati ikhlas karena Allah Ta'ala. Di barang duit ambil, tapi kada tujuan dunia. Dan kelihatan akhirnya kelihatan kalau untuk tujuan dunia tadi. Kelihatan tuh. Nah di sini innahu kana yaftakhiru 'alan nas fi majalisihim. Sesungguhnya ia selalu bermegah-megah kepada manusia di dalam majelis-majelisnya. Ana malakul fakhr, aku adalah malaikat yang menjaga itu, orang yang hendak bermegah-megah, hendak pujungan di majelis-majelis itu. Jadi jangan macam-macam, makanya kita disuruh berhati-hati. Qala wa tas'udul hafazatu bi amalil abdi yabtahi junuran min salatin wa siyamin wa sadaqah wa ujibal hafazatu bihi. Lalu malaikat hafazah membawa amalan hamba yang hibak dengan nur daripada ibadah sembahyang, puasa, sedekahnya, dan membuat
malaikat menjadikan malaikat hafazah itu takjub, ajib, heran. Fayujawizuna bihi ila sama'is salisah, lalu dibawa dengan amal itu sampai langit ketiga. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, lalu berkatalah baginya malaikat yang diwakilkan dengan amal itu. Jadi malaikat tadi qifu, tahan itu, wadribu bihadzal amal wajha sahibihi, tahan juga dan pukulakan, himpatakan amalan ini ke wajahnya yang melakukan, ke wajah orang yang melakukan amal puasa, sembahyang puasa, sedekah, himpatakan aja ke muhanya. Ana malakul kibir, aku adalah malaikat sombong. Amaroni, aku malaikat kibir, aku malaikat yang menjagai orang sombong. Amaroni Rabbi alla ada amalahu jawizuni ila ghairi, aku diperintahkan Tuhanku agar jangan membiarkan amal orang itu melewati aku kepada malaikat yang lain sampai ke langit berikutnya. Innahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisihim, sesungguhnya orang ini sombong dengan manusia di dalam setiap majelisnya. Sombong di dalam majelis. Bagaimana sombong terhadap manusia di dalam setiap majelisnya? Cukup aja kita dianggap sombong ketika kita duduk dalam satu majelis, kita merasa paling baik di antara yang lain. Itu sombong tuh ngarannya. Atau ulun, kadusa ulun aja sudah ulun. Ini Guru Zaini kan minta maaf, kada depang sih menyuruh minta maaf. Artinya dimaapakan aja sidin kasihan tulak ke Banjar mengantarakan makanan kah, apakah itu bahan makanan, bahan macam-macam, berapa terak kah, 2 terak 1 pack up malam Rabu. Ini sampai kira-kira sudah ke Banjar. Guru Zaini kan masih masih sehat, jadi sini umpat ke sana dengan rombongan. Kalau Guru Udin di sini aja mengirimnya. Guru Zaini dengan awak macam-macam kan. Guru Zaini dengan awak, Guru Udin di sini aja, nah menyetel, cek telepon berapa ada yang nelpon, ya Guru Udin kirim habis 130 juta 2 hari berkirim ke sana. Alhamdulillah, memadahkan benar ya, supaya kita mau menuruti. Lalu ulun merasa ya, kalau Guru Zaini nih, hari ini aku anak membuktikan bahwa aku lebih hebat daripada Guru Zaini dalam menyampaikan. Bubuhnya paham tuh, aku ini biar kayak Guru Zaini tuh hebat, Bapak dia Ahmad Zaini tuh menjelaskan ke sana kemari. Tapi dibanding aku biasa-biasa aja, tapi buahnya paham, mengamalkan karena aku ikhlas dari hati, memberikan dari hatinya, masih muda belum di hati kayak itu Bapak. Iya muha takabur ngarannya. Kadang-kadang kan kita berbicara seperti itu, ya iblis tuh manui kita. Nah yang itu maka harus banyak kita bacaan kah, Ratibul Atos kah dibaca, Ratibul Haddad kah dibaca, apa aja dibaca, salawat kah, supaya hati kita ini terbimbing. Itu kadang-kadang kada tersadarkan. Ditambah lagi jabatan, tambah lagi ya sudah, maginnya takabur. Apa aja tuh. Orang sugih itu kada berilmu, iya, kekayaannya, hartanya itu dianggap yang mulia. Takwa kada lagi dianggap mulia. Sebab orang yang bijaksana, kemarin sudah ada dibahas, orang bijaksana itu apa itu? Orang yang bijaksana menjadikan takwa itu kemuliaannya, mengutamakan akhirat daripada dunia. Lalu apa kalau mengutamakan akhirat daripada dunia? Iya, mau beramal yang mulia, amal-amal yang mulia. Amalan itu bukan hanya amalan lahir, tapi amalan itu 2, amalan lahir dan amalan batin.
taat lahir dan taat batin. Itu cukup aja menjadikan kita kibir, takabur ketika kita duduk di satu majelis. Nah kayaknya semajelisan di masjid ini lalu ada tersirat di hati kita, ya, lewat di hati kita, ngomong di hati kita, semajelisannya aku aja yang paling hebat di antara barataan ini. Boleh lihat bubuhannya ini aku aja, sebab yang paling beribadat subuh-subuh tuh ada ya rata-rata, cuma amun aku biar hujan gini aku turun ke masjid ini. Ini paling kan, mana aku lagi. Kalau ada aja jar turun juga sama-sama masjid turun terus, lebih hebat aku dengan duit-duitnya, inya sama sugihwan aku, tapi terhebat aku daripada inya. Aku yang memberi terbanyak daripada inya. Pemurah aku daripada inya, percuma aja inya itu. Di hati, kan hati kata-katanya kan cepat aja. Takabur tuh masuk. Dihamputakan ke muha kita, amal ibadah kita. Nah itu Nabi menjagakan. Terakhir, qala wa tas'udul hafazatu bi amalil abdi, lalu naik lagi malaikat hafazah dengan amal hambanya yang lain. Yazharu kal kaukabid durriyu, nampak benar amalnya itu seperti bintang-bintang, ya, yang bercahaya. Min tasbihin, amal hamba itu ada tasbihnya, wa sholatin, sembahyangnya, wa hajjin, haji, wa umroh, haji umroh. Wah, hajinya 7 kali, umrohnya 25 kali. Ini tiap tahun umrohnya. Banyak amalnya ini, nang kayak bintang-bintang singking banyaknya. Hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ah, dibawalah dengan amal itu ke langit yang keempat. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu, lalu berkatalah bagi mereka itu malaikat yang diwakilkan biha dengan amal itu, kifu wadribu bihadzal amal, tahan dan pukulkan dengan amal ini wajah sahibihi, ke muka orang yang mengamalkan amalan itu, wa zahrahu wa batnahu, wa zahrahu wa batnahu, pukulkan juga di belakang dan ke perutnya. Ana sahibul ujub, aku adalah sahibul ujub, malaikat yang menjagai orang yang ujub, yang bangga diri, yang heran melihat dirinya. Amaroni rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi, Tuhanku memerintahkan aku agar aku tidak membiarkan dia sampai melewati aku kepada yang lainnya. Innahu kana idza amila amalan, sesungguhnya dia itu dulu apabila inya beramal satu amal, dakhal ujub fihi, masuk ujub di dalamnya. Ini sederhana aja, bukan orang lain yang disombongi, bukan siapa-siapa yang disombongi. Inya bergaul baik aja dengan orang, tapi setiap inya beramal, amal apa aja ujub, amal apa aja ujub. Ujub itu bangga dengan dirinya, lupa bahwa dirinya itu ditolongi Allah Ta'ala. Yang ikam kawa bacaan itu siapa? Allah Ta'ala. Kalau pang merasa itu Tuhan, ikam bisa bertakbir, jangankan sembahyang, angkat tangan aja ikam kada kawa. Ikam sampai kawa ke masjid ini naik, Tuhan, ya, Allah Ta'ala semua itu menggerak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah Ta'ala menciptakan kamu dan apa saja yang kamu lakukan itu Allah Ta'ala semuanya membantu ikam, membantu kan. Tapi jangan kalau Allah aja ikam sampai tahu dengan Allah Ta'ala itu siapa? Nabi. Kalau bersyukur juga dengan Nabi, banyak ya salawat. Lalu masuk ujub tadi, karena lupa itu lalu masuk ujub. Nah kayak apa contoh ujub itu? Contoh ujub yang nyaman-nyaman aja, contoh ujub. Pian sudah belajar, kita sudah belajar ria, dijaganya ria sudah.
Kita sudah belajar kada sombong, kada boleh sombong. Kita sudah belajar kada hiri inya. Tapi masuk ujub, dia sholatnya malam, keheningan malam, sudah ikhlas, kada riya, tidak disebut, besok paginya tidak disebut dengan orang lain. Kada ada yang tahu orang dia beribadah malam tadi, dijaganya benar, ibadahnya itu dipelihara. Cuma inya kada belajar bab ujub. Di bab ujub belum tahu, makanya perlu belajar. Lalu di keheningin malam bertasbihnya, bersalawat dia, membaca istighfar sampai terenyuh hatinya, menangis dalam keheningan, minta ampun, ingat dosa-dosanya yang lalu, dosa dengan kuitan, dosa dengan utama dengan Allah Ta'ala, istighfar, ya Allah bukakan hati anak ulun beratan, berdoanya takkan hamba yang lemah, hamba yang hina, ya Allah, nangis, mencucur air mata nangis. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah, nyaman benar hatinya, sambil manu nyaman benar perasaannya. Cek masuk ujub, nyaman benar rasa-rasanya. Di sekitar meninjau ini, aku aja yang sembahyang malam nangka ini, nah itu masuk ujub muhaai, habis pahala pulang, dihamputakan orang, masuk ujub, masuk pujungan. Nah, rasa-rasanya di daerah itu aja, di daerah meninjau ini, aku aja yang sembahyang kayak ini, yang sampai tetangis-tangis, kada sombong pang, kada anu bener ujub dengan amal tadi, lupa bawa ikam kawan nangis kawan anu Tuhan suman tu membukakan. Bah hebat juga lah Allah beratan kalau kayak itu. Kita nunggu gerak diam Allah Ta'ala. Ada muhai disuruh ikhtiar. Kita berikhtiar beribadah. Kalau hendak mulia, gawi pekerjaan yang mulia. Apa pekerjaan mulia itu? Ibadah. Itu kita kerjakan. Ikhtiar kita. Hasil mulia atau kadanya Allah Ta'ala yang menunjuk. Tapi mustahil orang yang menunjun dengan kail yang besar, kailnya umpannya ganal, terus apanya itu nelonnya itu yang kuat, super kuat, anunya yang harga 100 juta, kailnya itu di padang iwak pulang, kada mungkin kada dapat, ya kalau beribadah mustahil. Tapi kita kada menyatakan bahwa ini pasti, karena ini ikhtiar, hanya perintah Allah Ta'ala, tapi sesuai dengan janji Allah. Amun ikam berbuat baik, fa in khairan fa khairun, fa in syarran fa syarrun. Amun ikam baik juga balasnya. Tapi kalau ikam jahat juga balasnya. Cuma apa perbuatan baik kita itu tidak menentukan kita, artinya tidak memastikan kita masuk surga atau kada. Tapi diketahui, ya kalau bahwa dengan amal baik itu tanda kuat orang itu masuk surga. Kalau itu bertahan diri aku jar, tergantung apa, terserah Allah Ta'ala aja. Biar aku beramal berhimat, kuat aku beramal, betul-betul aku beribadah. Kalau catatanku kada baik, masuk neraka aja aku. Lebih baik aku kada usah beramal. Ya kalau tuh biar aku kada beramal. Kalau memang catatanku masuk surga juga aku. Nah itu kata-kata meninggalkan dijadikan alasan, yang itu dijadikan alasan untuk meninggalkan ibadah. Ujar Kiai Sarnih Alabiyu, itu kafir zindik tahulah. Makanya belajar tauhid baguru. Jangan memahami seorang, yaitu memahami tauhid seorang ya. Jadi kayak itu tak memahami tauhid seorang. Biar aku beramal jar, biar beramal berhimat nyawa. Kalau dasar catatan takdir Tuhan di sana, ikam ahli neraka, tetap masuk neraka. Bujur itu ada berada di ilmu Allah Ta'ala. Tahukah ikam? Adakah Allah Ta'ala memadahkan ikam bahwa ikam pasti masuk surga? Adakah? Ulun bertakun sini, adakah Tuhan berpadah dengan kita? Haji Jamal, ikam sudah ini dari Allah, nah tanda tangan Allah, Maha Suci Allah Ta'ala bisi tanda tangan. Nah ini Allah Ta'ala memadahkan ikam masuk surga. Yakin ikam masuk surga. Lalu apakah dengan kita dipastikan masuk surga lalu kita kada beramal lagi? Adakah Tuhan berpadah juga kayak itu? Amun kada ada Tuhan berpadah beramal lah. Artinya dengan amalan itu mudah-mudahan yang di Lauh Mahfuz itu amal ibadah kita, kita dicap
ya sudah ditetapkan masuk neraka, dengan amal ibadah kita tuh mudah-mudahan yang di Lauh Mahfuz tuh dihapus, diganti dengan yang lain. Ya kan takdir buruk tuh yang ada di Lauh Mahfuz ngarannya takdir mubram, ada takdir mubham, ada takdir muallaq. Itu kawa diubah dengan apa? Dengan doa, dengan banyak berbuat baik. Tapi ada takdir mubram, itu kada kawa diganggu gugat, dan itu hanya kita wajib mengetahuinya aja. Wajib mengetahui bahwa itu ada, wajib kita percaya. Ada yang itu pada ilmu Allah Ta'ala. Malaikat jin kada kawa menjangkau, itu terserah Tuhan. Nah lalu apa tugas kita? Tugas kita hanya berikhtiar. Jangan duit aja, berikhtiar. Aku jarang kada begawi ini kada dapat duit. Berikhtiar kayak itu. Jangan itu aja. Aku kalau kada beribadah kada dapat rahmat. Itu tuh. Tapi gawianku, jadi gawian ikam lah yang mendatangkan duit. Kada, aku hanya disuruh ikhtiar aja. Yang mendatangkan duit Ar-Razzaq, Tuhan juga yang memberi rezeki. Mau ajanya begawe, tapi giliran beribadat kada mau. Hendak itu kan harus ada ikhtiar. Hendak dapat rahmat, ikhtiarnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ya Guru Zaini di jalanan sampai bulik sehat walafiat. Maklum kadang-kadang untuk keuyuhan joinya itulah, kasihan orangnya masih muda. Tapi sudah sepintar itu. Memang mamanya itu memang cerdas mulai bahari, memang cerdas waktu muda, bukan berpacaran lah. Kawal sama-sama pahmil Quran. Mamanya Guru Zaini itu pahmil Quran. Ulun juru bicaranya pahmil Quran di Samarinda. Bahari sekalinya abahnya Mama Zaini hanya raja tahu ulun. Mamanya Zaini itu lain pacar lah. Jadi kalau ada orang bapada guru Jamal tuh bahari waktu di Sanawiyah bapacaran, waktu di PGA bapacaran, sini muhanya mana orangnya. Kada bapacaran ulun pak tah insyaallah kada, sumpah kada pernah bapacaran. Waktu MTS, waktu PGA, waktu di pondok kada pernah bapacaran. Nah itu ditahani, tapi kekawalan ada yang berpacaran, bininya seikung jua. Nah karena kita kau menahan, akhirnya apa meledak 4 bini. Wah itu manfaatnya. Mana bisa berpacaran, sumpah kada bisa berpacaran. Kalau ada orang, sebab kadang-kadang kawal ini di barisupannya kita di barisupannya mal Bapak Jamal ya. Ini kan di kampus kawal, dosen-dosen ada kawal datang kada tahu japian orangnya lah. Mal kayak apa waktu dipegang bahari yang ikam bakalahi. Nah ya kita dalam hati ulun salah sudah orang ini, ulun kada pernah bakalahi. Kalau ngerjai orang pernah menggawi kawal apa kadang-kadang menggawi kadang-kadang ulun kembang kantut itu di dalam kelas. Kan itu aja bebannya itu aja. Kalau bakalahi kada pernah, bepacaran kada pernah. Kalau hendak dengan babinian itu semuanya orang bisa rasa cinta ya Allah. Kalau berpacaran nggak ada pernah. Jadi dusta kalau ada orang pernah berpacaran. Nah kalau orang memadahkan babini banyak bujur. Tapi kalau orang memadahkan bini ulun 2 itu kada bujur, fitnah. Yang bujur 4. Nah, itu dulu. Wah ini sisa 2. Jadi tinggal memerlukan beberapa lagi. Dan ulun tobat sudah. Kada mau lagi bebini, insya Allah demi Allah kada mau lagi bebini. Tobat ulun kada mau bebini. Kenapa jar sebabnya? Sebab duitnya belum ada. Nah itu alasannya. Artinya kalau ada duitnya kada tobat, tetap aja bebini. Nengke apa bini kah mengizinkan kah? Mengizinkan aja walaupun terpaksa. Andai kata diberlakukan hukum Allah Ta'ala itu secara benar, secara benar semua laki-laki yang memang pantas untuk beristri 4, pantasnya punya istri 4,
rata-rata kayak deng naja pantas beristri 4. Cuma keadaan yang menuntut dia tidak bisa, akan kacau rumah tangganya kalau nya kawin lagi. Jangankan 4, 2 aja kacau, maka kada kawa. Ya kalau banyak orang yang kayak itu ya, orang-orang sugih yang duitnya triliunan kada kawa bebini 2 aja kada kawa. Seharusnya nya wajib bini 4. Para pejabat-pejabat yang pintar itu seharusnya bini 4. Guru-guru, ulama-ulama yang bini yang pintar-pintar yang soleh-soleh itu harusnya bininya 4. Sempian yang bisa membiayai untuk 4 istri, seharusnya istri 4. Dengan demikian pelacuran berkurang. Pasti berkurang pelacuran itu. Ya kalau, dan banyak orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ke depan Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang hebat. Nanti apa caranya? Disuruh bebini banyak-banyak para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang pintar, suruh bebini banyak, nyaman, basic. Kadusa lagi pemerintah pembibitan manusia anu dikirim dosen pembibitan anu dikirim sekolah ke sana kemari, orangnya pintar-pintar keturunannya. Itu menentukan kan bibit unggul tadi. Yang banyak bini bubuhan maling, bubuhan anu, itu yang disuruh banyak bini, cocok Coba ulama sekali guru banyak bini disambati, orang bezinah kada disambati, orang berselingkuh kada disambati. Makanya jangan coba-coba main dengan poligami ini. Jangan dihina poligami. Kalau hendak sebut pribadi aja, aku seorang wanita kada mau dipoligami, aku kada mau dipoligami, bukan meremehkan persoalan poligaminya. Kalau ente meremehkan persoalan poligami, sama menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ada solusi sosial yang kada bisa diselesaikan kecuali dengan poligami. Ulun ulangi, tidak ada